Shalom saudara-saudara, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan Yesaya 45 ayat 20 dan 21. Demikian. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Demikian firman Tuhan diberikan bagi kita. Tema kita pada hari ini adalah kesetiaan di tengah pergumulan hidup. Kita mungkin pernah atau sering mendengar sebuah kalimat, menjadi tua itu pasti, bahagia adalah pilihan. Ya. Kalau secara fisik memang kita akan mengalami penurunan. Semua orang akan bertambah usia, menjadi tua. Sesungguhnya menjadi tua itu nggak ada masalah. Sebab kita akan mengalaminya siapapun dia. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita mengelolanya, walaupun kehidupan memiliki begitu banyak persoalan. Menurut saya yang namanya krisis itu bisa dialami siapa saja dan di mana saja. Krisis adalah sebuah keadaan yang terjadi dan bisa mengarah pada suatu keadaan yang tidak baik. Sejujurnya siapa yang mau mengalami krisis semacam ini? Tetapi rupanya dalam hidup kita yang namanya krisis tidak selalu bisa dihindari. Misalnya krisis paruh baya, krisis lanjut usia yang akan terus berjalan, mau siap atau tidak siap. Di dalam bacaan kita memang juga terjadi krisis, lebih tepatnya krisis iman. Bangsa Israel memang menjengkelkan. Bagaimana mereka banyak mengalami kasih sayang Allah, tetapi itu tidak kelihatan dari cara hidup mereka. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada hidup yang bersyukur. Kalau istilah yang cukup dikenal adalah tegar tengkuk. Mereka ini seenaknya. Yang terjadi di sini dalam bacaan kita adalah mereka melakukan kesalahan lalu dibuang ke Babel. Di sana mereka tidak punya pegangan, sendirian, tidak ada yang menolong. Dilalah mereka bergaul dengan suku-suku yang menyembah berhala. Ikutlah mereka menyembah berhala. Ketika merasa mengalami kekosongan pengharapan, penyembah berhala masuk menawarkan janji-janji dari dewa-dewa mereka. Ini mudah sekali dipengaruhi karena kita lagi nggak bisa memikirkan apapun, kita lagi nggak bisa berpikir dengan baik. Makanya kalau lagi banyak masalah, tertekan, stres, tetap berdoa. Jangan tidak berdoa. Nanti akan masuk hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita. Tapi aneh sekali, di bagian ini Allah memang marah. Patung kayu kok disembah. Jengkel karena umatnya berkhianat. Tetapi yang Allah lakukan bukan memusnahkan mereka. Walaupun Allah marah, tetapi mencoba memperbaiki kondisi ini. Krisis yang terjadi itu coba diperbaiki. Mengapa Allah melakukannya? Karena kasih. Bagaimana Allah melakukannya? Kita lihat bersama. Yang pertama, Allah melakukan sebuah rekonsiliasi. Perhatikan ayat 20 yang mengatakan, supaya mereka datang, supaya mereka menghadap. Ini seperti laporan. Kalian keluhannya apa? Coba sampaikan. Menurut saya ini keren sekali. Allah membuka diri untuk menerima keluh kesah kita, manusia yang berdosa ini. Allah menyediakan diri untuk mendengar kita. Salah satu yang seringkali membuat seseorang putus asa adalah karena tidak ada yang mau mendengar. Merasa sendirian, merasa bahwa dia tidak dipedulikan. Mengapa begitu penting bahwa kita membutuhkan pihak lain untuk menopang kita? Karena memang ini adalah keberadaan kita, manusia sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Di Alkitab ada contohnya, Nabi Elia.
Ketika dia selesai bertarung dengan nabi-nabi Baal, dia mendapatkan kemenangan, lalu dia mendapat ancaman dari Isabel. Lalu dia berjalan masuk padang gurun sendirian, kata Alkitab. Asistennya ditinggal. Apa yang terjadi? Dia berhenti di padang gurun dan bilang, Tuhan, aku mati sajalah. Aku tidak berguna, tidak sanggup aku menghadapi semua ini. Ini seorang nabi minta mati. Tapi Tuhan gak marah. Tuhan biarkan Elia istirahat, makan yang cukup, kemudian dia disegarkan. Apa kesalahan Elia? Yang pertama, dia meninggalkan bujangnya, asistennya. Sehingga dia tidak bisa menghadapi krisis ketika sendirian. Dia stres karena dikuasai ketakutan sehingga lupa istirahat dan makan. Jadi betapa penting istirahat dan makan itu dalam kehidupan kita. Kelihatannya simpel, tetapi ini adalah kepedulian Allah bagi kita. Allah kita itu peduli. Dia menyediakan dirinya buat kita. Jangan kemana-mana, jangan minta yang lain. Berdoa saja kepada Allah. Nggak usah kuasa-kuasa yang lain. Allah selalu mencoba membuat kita dekat kepada Allah. Melakukan sebuah rekonsiliasi. Kedua, pada ayat yang ke-22 dikatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Ayat yang kelihatan sederhana ini mengandung sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Kata berpalinglah, ini menuntut sebuah pertobatan yang sungguh. Tapi bukan sekali jalan. Dalam kata ini terkandung sebuah proses di mana pandangan kita terus terarah kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita memandang Allah. Itulah kata berpaling. Kata yang dipakai adalah yaulah, ya, kata Ibraninya. Yaulah itu berpaling, bukan cuma nengok, ya, bukan cuma nengok, tetapi berpaling, berbalik dan terus memandang ke sana. Itu berpaling. Ketika itu dilakukan, Allah mengatakan, kamu akan diselamatkan. Kata diselamatkan ini juga bukan hanya tentang keselamatan kekal yang nanti kita terima setelah kematian, tetapi juga menunjuk kepada kemenangan dari persoalan yang berat. Diselamatkan, dibawa keluar dari persoalan dan pergumulan yang berat. Dan kata ini menunjukkan bahwa apapun persoalan Anda, apapun pergumulan Anda, berpaling saja kepada Allah, memandang Allah, tertuju kepada Allah, maka Allah akan menolong Anda. Paling tidak, ada dua cara Allah menolong kita. Pertama, Dia akan menyelesaikan semua persoalan kita dengan tuntas, bahkan dengan mujizat jika diperlukan. Tetapi yang kedua, jika persoalan masih tetap ada, pergumulan masih begitu berat, Allah bisa merubah hati kita, menguatkan hati kita, sehingga mampu menghadapi pergumulan berat itu. Dalam kehidupan selalu ada krisis, dan krisis kapan saja bisa terjadi. Namun, jika Allah turut campur tangan di dalamnya, maka kita akan dimampukan. Kita akan diselamatkan, mampu menghadapi semuanya. Krisis itu tetap akan ada, maka bertahanlah, bersabarlah. Saya merasa kita semua pasti mengalami pergumulan yang tidak mudah. Tapi Allah mengajak kita untuk datang. Dekat kepada Allah, berrekonsiliasi, membangun hubungan yang baik. Berpaling kepada Allah, memandang Allah. Sehingga kita bisa melihat siapa yang hadir bagi kita, menguatkan kita, menolong dan menopang kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Amin.